Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Ya, pada sore hari ini kita membahas mengenai kebutuhan kita akan kedamaian yang diambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon anugerah Kristus pimpin kita. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu Tuhan di sore hari ini menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Roh Kristus menyertai hati dan pikiran kami dan memimpin kami dengan kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kami mengerti pikiran-pikiran Kristus. Dan oleh anugerah-Mu Tuhan kami boleh diberikan kekuatan untuk mengaplikasikan setiap firman ini dalam kehidupan kami, dalam beragam pergumulan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini lagi ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pimpin dan sertai kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita baca secara bergantian. Saya baca ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat-ayat yang genap. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 7. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, konteks daripada Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 itu adalah kegelisahan daripada para murid Yesus. Karena Kristus sudah menyatakan di dalam pasal 13 sebelumnya bahwa dia akan pergi kepada Bapa, dan di dalam pasal 14 dia menegaskannya kembali bahwa dia akan pergi kepada Bapa. Tetapi yang membuat mereka lebih gelisah lagi adalah kepergiannya dia itu melewati jalan salib. Dia harus dikhianati, dia harus juga mengalami penyangkalan daripada murid yang dikasihinya. Dia ditinggalkan oleh semua murid-murid ketika dia mengalami penangkapan dan dia menghadapi penderitaan sampai dengan mati di atas kayu salib. Nah, ini adalah situasi yang tidak mudah bagi para murid. Kenapa? Karena kita tahu bahwa para murid dalam 3,5 tahun berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan mereka sangat mengasihi Tuhan Yesus, kecuali Yudas Iskariot. Di dalam Yohanes pasal 13 kita melihat satu kata-kata yang penuh dengan cinta kasih. Yohanes 13 ayat yang pertama. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Jadi ini berbicara mengenai cinta kasih di antara murid dan juga guru. Dalam hal ini adalah Kristus Yesus yang adalah anak Allah itu, Mesias itu. Mereka sangat mengasihi Yesus Kristus dan mereka ingin terus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kalau kita coba memperhatikan di dalam perbandingan dengan Injil-Injil lainnya, maka kita ketemu di situ bahwa para murid itu sangat mengasihi Tuhan Yesus. Karena yang pertama, Yesus adalah objek pengharapan mesianik mereka. Mereka begitu lama menantikan Mesias dan sekarang mereka melihat figur yang ada bersama dengan mereka, Yesus Kristus adalah pribadi yang memenuhi standar Mesias. Dan karena itu pengharapan daripada kemesiasan itu mereka letakkan kepada Tuhan Yesus. Walaupun mereka memiliki semacam pengenalan yang salah terhadap Mesias, yang salah juga, Mesias politik ya. Kita tahu di dalam kalimat daripada Petrus misalnya, dia melarang Yesus untuk melewati jalan salib. Yesus mereka akui sebagai Mesias, tetapi sayang sekali Mesias yang politik. Di sisi yang lain, Petrus juga mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Mesias anak Allah yang hidup. Ya. Jadi itu berarti di dalam kacamata berpikir daripada para murid, lepas daripada kesalahan mereka sebagai Mesias politik ya, cara pandang mereka. Tetapi mereka sadar bahwa Yesus ini bukan sekedar manusia biasa. Mereka tahu bahwa Yesus ini adalah anak Allah yang datang dari Bapa. Karena itu mereka di dalam
pengalaman bersama-sama 3,5 tahun, mereka menemukan konfirmasi demi konfirmasi siapakah dia yang mereka itu sembah, siapakah dia yang sedang mereka ikuti. Dan itu adalah anak Allah yang hidup. Nah maka di sini saudara dan saya bisa melihat bahwa cinta kasih yang terbangun di antara para murid dengan Tuhan Yesus adalah cinta kasih yang berdasarkan pengetahuan akan Kristus. Pengenalan akan Yesus Kristus. Nah tiba-tiba di dalam puncak daripada pengharapan mereka, waktu mereka memasuki Yerusalem, Bapak Ibu tahu bahwa ketika mereka memasuki Yerusalem itu di dalam catatan Injil yang lain, Yesus itu dielu-elukan ya. Yesus itu disambut dengan begitu luar biasa, Hosana bagi anak Daud dan seterusnya. Jadi itu suatu penyambutan yang luar biasa dan para murid itu seperti berbesar hati. Oh ini adalah Raja kami, ini adalah Mesias kami yang dinanti-nantikan, memang betul dialah pengharapan kami. Tapi begitu tiba di Yerusalem, di dalam malam Paskah itu, malam roti tak beragi itu, di ruang atas kalimat ini diucapkan. Pasal 13, pasal 14 adalah percakapan Yesus personal dengan para murid. Dan di dalam pasal 14 itu adalah percakapan dengan para murid di luar daripada Yudas Iskariot. Tidak ada Yudas di sana. Itu hanya murni 11 murid Tuhan Yesus yang ada di sana dan mendengarkan percakapan itu. Dan kita lihat bahwa mereka begitu syok, mereka begitu terkejut dengan kata-kata Tuhan Yesus. Karena Yesus akan segera pergi meninggalkan mereka dengan situasi yang tidak mudah. Ada seorang penafsir yang mengatakan bilang begini. Ini bukan sekedar kesedihan atau kegelisahan dalam hidup daripada para murid. Tetapi ini adalah suatu tantangan bagi iman para murid. Apakah mereka masih tetap percaya kepada Yesus? Apakah mereka tetap berpengharapan kepada Yesus? Apakah mereka tetap memiliki iman sejati kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah keadaan yang begitu luar biasa mengerikan? Ya. Nah ini adalah hal-hal yang saudara dan saya bisa lihat kenapa para murid gelisah, kenapa para murid itu menghadapi situasi yang begitu sukar. Sehingga kalimat Tuhan Yesus yang pertama adalah janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu. Tadi saya sudah jelaskan latar belakang mengapa para murid gelisah. Tapi kegelisahan itu adalah suatu fenomena yang universal yang sangat mungkin terjadi dalam kehidupan semua manusia. Bapak Ibu dan saya bisa terlibat di dalam konteks kegelisahan yang berbeda-beda. Ada kekhawatiran, ada kesedihan, ada hal yang mengganggu kehidupan kita, mengganggu relasi kita dengan orang yang paling kita cintai. Kalau para murid mencintai Tuhan Yesus dan berita tentang kepergian Tuhan Yesus mengagetkan, menggelisahkan dan menyedihkan hati mereka, saudara dan saya bisa juga dikejutkan dengan misalnya kepergian dari orang-orang yang kita kasihi. Kepergian itu bisa saja berupa kematian. Kepergian itu bisa saja berupa sesuatu hal yang menghancurkan kehidupan relasi cinta kasih kita. Entah itu retaknya relasi antar suami istri, retaknya relasi orang tua dan anak, dan banyak hal yang lain. Nah maka di sini saudara dan saya bisa lihat bahwa kegelisahan adalah fenomena universal manusia. Nah bagaimana kita menangani kegelisahan kita? Ini yang menjadi persoalan kita. Kebutuhan manusia di dalam kegelisahan kita itu adalah satu saja. Tuhan Yesus bilang, kegelisahan manusia hanya bisa diselesaikan dengan memperoleh kedamaian. Tapi pertanyaannya adalah, kedamaian macam manakah yang memberikan ketenangan bagi jiwa kita? Kedamaian macam manakah yang membuat saudara dan saya dapat mengatasi kegelisahan jiwa kita, kekhawatiran hati kita, dan mungkin segala macam bentuk keretakan-keretakan yang terjadi dalam relasi kita dengan orang yang paling kita cintai. Nah maka ada beberapa poin yang saudara dan saya akan belajar di sini. 3 hal yang kita akan belajar di dalam teks kita. Yang pertama, kedamaian yang Yesus berikan kepada kita adalah dinyatakan di dalam iman kepada Allah dan kepada Yesus Kristus. Ayat 1b. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah kata percaya ini adalah kata yang diucapkan di dalam bentuk imperatif sekaligus indikatif. Apa maksudnya? Imperatif itu berarti suatu perintah yang Bapak Ibu dan saya tidak boleh tidak lakukan. Imperatif adalah kehendak kekal Allah yang saudara dan saya harus lakukan dalam kondisi apapun. Dalam keadaan suka, duka, gelisah, tenang atau apa saja. Maka di sini saudara saya memperhatikan bahwa kedamaian yang Yesus berikan kepada saudara dan saya adalah dengan cara memanggil engkau dan saya untuk percaya kepada Allah, percaya juga kepada Yesus Kristus.
Nah, kata percaya ini kalau kita coba lihat di dalam bahasa aslinya, kata percaya itu berarti iman yang personal, iman yang melibatkan relasi personal dengan Allah dan dengan Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu dan saya memperhatikan di dalam kata iman, iman di sini bersifat personal. Dan iman itu mengandaikan adanya relasi yang personal dengan Allah. Dan dengan Yesus Kristus itu sendiri yang diutus oleh Allah. Kata iman ini sendiri meliputi beberapa aspek, saudara. Kalau itu bersifat personal dan relasional, maka iman ini adalah iman yang mengandung pengetahuan tertentu tentang Allah. Kalau seseorang memiliki relasi personal, tidak mungkin dia tidak kenal orang itu. Bagaimana mungkin dia membina satu relasi yang begitu amat dekat dengan orang yang dia tidak kenal, dengan orang yang dia tidak ketahui. Maka iman yang sejati adalah iman yang menunjukkan suatu pengetahuan sejati tentang siapa itu Allah, siapa itu Yesus Kristus dan karyanya. Dan di sini kita lihat sumbernya adalah Alkitab itu sendiri, PL maupun PB. Pengetahuan. Saudara, ini adalah sesuatu yang penting karena sepanjang 3,5 tahun Yesus Kristus mengajar, Yesus Kristus melakukan pelayanan, melakukan mujizat. Tujuannya adalah supaya umat Allah, para murid mengerti bahwa Yesus adalah Allah dan Yesus adalah pribadi yang diutus oleh Allah yang menggenapi seluruh perjanjian lama dan sekarang telah menyatakan dirinya kepada umat Tuhan. Maka itu berarti bahwa iman daripada para murid adalah sesuatu yang bersifat personal yang berakar kepada pengetahuan. Nah, setelah mereka tahu tentang Tuhan Yesus, maka hal yang kedua yang ada di dalam iman itu adalah kebersandaran. Lebih duluannya itu adalah kepercayaan baru kebersandaran. Yang ketiga, kebersandaran. Apa maksudnya kepercayaan? Kepercayaan itu berarti kita menyetujui seluruh kebenaran yang kita ketahui tentang Tuhan Yesus yang dinyatakan di dalam Alkitab dan tentang Allah yang menyatakan dirinya di dalam Alkitab. Kita bukan cuma tahu secara kognitif informasi bersangkutan, tetapi kita menyetujuinya, kita mengaminkannya di dalam kehidupan kita. Dan setelah kita menyetujuinya berarti kita taat kepada apa yang kita terima sebagai kebenaran itu. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak boleh tidak ada di dalam iman kita. Kalau saudara tahu Tuhan Yesus, tidak tentu saudara percaya sama Tuhan Yesus. Karena percaya melibatkan apa? Persetujuan. Saya setuju. Saya aminkan seluruh firman itu, tetapi juga karena saya mengimaninya, saya menaatinya secara total. Tapi kalau kita bilang menaati secara total tidak sama dengan perfeksionisme ya. Artinya kita berjuang untuk menaati firman Tuhan hari lepas hari dalam kehidupan kita. Ketiga, kebersandaran. Kebersandaran itu berarti meletakkan Allah dan Yesus Kristus sebagai satu-satunya sandaran dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Hanya Dia saja sandaran kita. Termasuk di dalam urusan keselamatan. Tidak ada keselamatan di luar daripada Tuhan Yesus. Cuman Dia menjadi sandaran kita. Sekarang Bapak Ibu dan saya coba masukkan konsep iman ini ke dalam pergumulan daripada para murid. Mereka gelisah, mereka khawatir, mereka sedih. Terhadap kepergian daripada Tuhan Yesus yang walaupun hanya sementara waktu. Tapi saudara dan saya memperhatikan ketika Yesus memerintahkan untuk mereka beriman. Berarti Bapak Ibu dan saya bisa lihat di sini. Para murid diperintahkan untuk menggunakan seluruh pengetahuan yang mereka miliki tentang siapakah Allah dan Yesus Kristus. Dan kemudian mereka mempercayainya secara total. Mereka taat kepadanya dan mereka bersandar kepada Dia satu-satunya sandaran bagi jiwa mereka. Ini adalah bagi Yesus Kristus damai. Seringkali kita mencoba untuk mendefinisikan damai itu di dalam cara pikir kita masing-masing. Dunia menawarkan damai dengan memberikan sejumlah ketenangan-ketenangan palsu.
Bahkan kalau saudara ada di dalam sakit penyakit, dalam keadaan-keadaan darurat dan seterusnya. Ada saja bisikan-bisikan dunia ataupun ya kita bilang nasihat-nasihat dari orang-orang terdekat kita yang mencoba untuk memberikan rasa damai. Tapi waktu kita mencoba untuk mengikuti nasihat mereka, ternyata rasa damai yang ada itu rasa damai yang palsu, rasa damai yang sementara, rasa damai yang menimbulkan ketenangan tetapi ketenangan atau kelegaan yang sementara waktu. Tetapi damai ini saudara adalah damai yang kekal sehingga sekalipun pada saat itu orang-orang Kristen, murid Kristus ditinggalkan oleh Tuhan Yesus secara fisik. Yesus tidak hadir saudara secara fisik setelah dia bangkit dan naik ke surga saudara. Ini tetap ada dalam hidup mereka dan mereka tetap berjalan mengikuti Tuhan walaupun hidup mereka menderita. Salah satu contoh saya baca kasus mengenai Blandina. Bapak Ibu tahu Blandina ya? Ada yang tahu? Blandina adalah martir perempuan pada abad kedua Masehi di dalam zaman pemerintahan Kekaisaran Romawi. Dia hanya budak biasa saja, tetapi dia ditangkap karena dia percaya sama Tuhan Yesus. Waktu dia ditangkap Bapak Ibu, dia diikat di tiang, itu sama kayak tiang yang model kayak salib begitu ya. Lalu kemudian dia diikat di situ, lalu dia dipaksa untuk mengakui Kaisar sebagai Tuhan di samping daripada Tuhan Yesus dan dewa-dewi daripada orang-orang Romawi di samping dari Tuhan Yesus. Mereka bilang ini cuman apa ya kalau mau dibilang itu dewa lain saja daripada Tuhan Yesus. Yesus salah satu daripada dewa-dewa yang lain. Tapi saudara ingat ya kalimat daripada orang-orang di dalam kekristenan awal. Kalau Yesus itu adalah salah satu daripada dewa atau Tuhan dari antara yang lain, maka dia bukan Tuhan sama sekali. Dia harus satu-satunya Tuhan. Maka itu menjadi pegangan daripada Blandina. Bapak Ibu tahu dia punya penyiksaan ngeri sekali. Dia dipukul, dianiaya, dia cambuk sampai dengan pakaiannya itu sobek-sobek Bapak Ibu. Badannya itu rusak, tubuhnya itu hancur. Badannya itu robek. Karena cambukan itu kan di ujung cambukan itu kan ada kayak paku-paku begitu ya. Jadi hantaman ke dia itu hancur semuanya. Tubuhnya sobek. Tapi dia tidak pernah mau untuk kemudian mengakui Allah lain di samping dari Tuhan Yesus. Lalu dimasukin penjara. Besoknya dia disiksa lagi. Dikasih binatang liar. Ya, di depan semua penonton dia ditaruh di depan. Itu binatang tidak jamah dia Bapak Ibu. Binatang gak berani jamah dia. Itu kuasa Tuhan menyertai dia ya. Saking akhirnya demikian. Lalu dia dimasukkan ke dalam satu keranjang begitu. Kayak netnya orang kalau main bulu tangkis begitu ya. Itu dimasukkan ke dalam keranjang seperti itu. Lalu diseret keliling gladiator. Itu saudara lihat ya badannya robek. Kena ke batu-batu kerikil. Dirobek lagi tambah. Berdarah-darah. Gak mati-mati. Terus dibuat apa? Ditaruh di atas kursi panas mendidih. Lebih daripada 100 derajat Celcius. Ditaruh di atas dengan keadaan telanjang. Bau hangus kulit manusia. Tapi sampai dengan situ pun dia tidak sama sekali menyangkali Tuhan Yesus. Dia hanya bilang begini, kami orang Kristen, kami tidak melakukan kejahatan apapun. Kami hanya percaya kepada Tuhan kami yaitu Yesus Kristus. Kami tidak melakukan kejahatan apapun. Saking emosinya, gladiator ini yang eksekutornya, mereka lihat kok nyawanya begitu panjang. Saudara dia buat apa? Dia ambil pedang, tusuk jantungnya dia. Mati di tempat. Tapi saya mau katakan, apa yang membuat dia kuat? Catatan yang ada di dalam catatan Katolik. Dia diangkat sebagai salah satu santa oleh orang Roma Katolik. Ini saudara. Sesuatu yang menenangkan buat dia dan sampai dicatat bahwa pelaku yang akan mengeksekusi mati dia sampai terheran-heran. Kenapa ada orang begitu muda, budak lagi, tapi begitu tenang berhadapan dengan kesakitan, penderitaan yang begitu amat dalam. Apa yang menawan pikiran dia? Apa yang menawan hati dia? Apa yang membuat dia itu begitu teguh di dalam imannya dia? Melewati hal-hal yang sepertinya di luar batas daripada kemampuan manusia. Jelas itu adalah iman. Maka iman adalah sesuatu yang hidup, yang Yesus Kristus berikan kepada kita. Dan di dalam teks ini
Damai yang sejati nampak di dalam iman yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena dengan konteks berpikir seperti ini, Yesus memerintahkan untuk para murid melakukan hal demikian karena di sini menggambarkan kesatuan kekal antara Yesus Kristus dengan umat kepunyaannya. Kesatuan kekal di dalam iman. Itu yang membuat para murid Kristus itu memiliki suatu kekuatan, ketenangan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan mereka, bahkan di dalam situasi yang paling sulit. Iman adalah bersifat personal, iman adalah sesuatu yang berdasarkan pengetahuan, kepercayaan, dan kebersandaran kepada Allah. Dan di dalam, kalau kita bandingkan di dalam pasal 20 ayat yang ke-17 di situ, Bapak Ibu dan saya bisa menemukan perkataan daripada Tuhan Yesus yang begitu indah juga terhadap para muridnya. Kita lihat sebentar di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-17. Kenapa iman itu dikaitkan kepada Allah Bapa di sorga dan kepada Tuhan Yesus Kristus? Yohanes 20 ayat 17, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, di situ dikatakan, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Kepada Allahku dan Allahmu. Apa yang terikat di sana saudara? Antara murid Kristus dengan Kristus dan dengan Bapa Kristus. Aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Iman yang sejati adalah iman yang menghasilkan kedamaian oleh karena kesatuan yang tak terpisahkan antara kita dan Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Dan ikatan itu adalah ikatan yang dimungkinkan oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saya bisa melihat di sini bahwa ketika Yesus memberikan suatu kedamaian kepada para murid, ini adalah suatu kedamaian yang kekal yang sekali lagi tidak diletakkan kepada ikatan yang lain, tetapi diletakkan kepada ikatan atau relasi yang kekal antara muridnya dengan Bapa dan muridnya dengan Yesus Kristus. Kesatuan. Kesatuan. Nah, ini adalah sesuatu yang memiliki implikasi yang secara hidup ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Waktu Bapak Ibu dan saya berjumpa dengan yang tadi saya katakan, ada semacam keretakan-keretakan relasi di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Entah suami istri, entah itu dengan orang tua anak, entah itu keluarga besar atau di dalam gereja misalnya. Saudara harus ingat bahwa ada satu ikatan relasi yang tidak pernah terpisahkan, yaitu kita dan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Dan itu membuat engkau dan saya mungkin untuk kemudian bisa menata kelola kegelisahan kita, menata kelola segala kesulitan yang kita alami, menata kelola segala macam bentuk keretakan-keretakan dalam relasi kita yang bahkan yang paling dekat sekalipun, untuk kita bisa menang terhadap kondisi itu, kita bisa mengatasi itu, kita bisa memiliki pengharapan di tengah-tengah situasi yang demikian. Nah, ini adalah hal pertama yang Yesus Kristus berikan kepada para murid sebagai damai yang sejati yang Allah berikan kepada mereka, yaitu di dalam iman kepada Allah dan kepada Yesus Kristus. Kedua, ayat 2 dan ayat yang ketiga, damai yang Yesus berikan kepada para muridnya ketika mereka ada dalam kegelisahan, kesedihan karena keterpisahan mereka dengan Tuhan Yesus, orang yang mereka kasihi. Ayat 2 dan ayat yang ketiga di situ dikatakan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagi para murid di rumah Bapa. Yang kedua yang Yesus berikan sebagai damai bagi para murid adalah menyediakan tempat bagi para murid di rumah Bapa. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam teks kita, kata rumah di situ Bapak Ibu, itu mengacu kepada tempat kediaman Allah. Tempat kediaman Allah, rumah Bapakku. Atau dengan kata lain, itu adalah metafora untuk menunjukkan kepada sorga. Ya, rumah Bapakku, yaitu sorga, tempat kediaman Allah. Lalu di situ juga dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ada orang yang bilang begini, mungkin kayak kapling-kapling kali ya. Atau mungkin kayak ruangan-ruangan kecil kali ya. Karena di dalam penerjemahan bahasa Inggris itu juga banyak tempat tinggal, itu kan dia pakai rooms kan ya. Lalu itu dari akar kata Yunani mone.
Ini Yunaninya yang diterjemahkan di dalam bahasa Inggris itu rooms. Jadi orang pikir itu kayak bilik-bilik kecil, kamar-kamar kecil di dalam rumah tersebut. Salah saudara ya. Itu bukan penerjemahan yang tepat. Jadi lebih tepatnya kata mone itu mengacu kepada ruangan, rumah yang besar yang dimana itu menjadi tempat di mana Allah berdiam. Dan tempat di mana seluruh umat tebusan Kristus juga berdiam. Jadi nggak pakai kapling-kapling, nggak pakai ruang-ruang kecil ya, kamar-kamar kecil ya Bapak Ibu ya. Bukan itu ya. Nah Bapak Ibu dan saya coba pikirkan di sini. Kenapa orang gelisah hatinya Tuhan Yesus mau pergi kok tiba-tiba Tuhan Yesus kasih kalimat, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu di rumah Bapakku. Karena para murid tidak mengerti. Ini orang mau pergi kemana? Bapak Ibu coba lihat di dalam kalimat daripada Thomas. Yohanes 14 ayat yang kelima. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Itu statement Thomas, ini orang yang jujur sekali ya. Dia kalau nggak ngerti dia langsung tanya. Ada satu penafsir bilang ini pertanyaan Thomas ini tajam sekali. Jadi dia nggak ngerti. Kami tidak tahu kemana engkau pergi. Dengan kata lain kami tidak tahu tujuan kamu pergi itu apa Tuhan. Kenapa kamu tinggalkan kami? Sudah begitu perginya lewat jalan salib lagi. Untuk apa Tuhan pergi? Kenapa tidak stay saja di sini bersama kami untuk selamanya? Tuhan Yesus jawab sama mereka. Tujuan aku pergi adalah menyediakan tempat bagi muridku di rumah Bapa. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kata menyediakan tempat ya, itu adalah sesuatu yang penting sekali. Bagaimana cara Yesus mempersiapkan tempat? Ya, ini hal yang Bapak Ibu dan saya bisa lihat bagaimana Tuhan Yesus punya cara beri damai ya. Damai yang kedua. Damai yang kedua adalah berkaitan dengan menyediakan tempat di rumah Bapa. Bagaimana cara Yesus menyediakan? Saudara di sini Yesus memberikan penjelasan yang terkait dengan pasal sebelumnya dan juga nanti beberapa pasal setelahnya. Yaitu dia menyediakan tempat bagi para murid melalui jalan salib. Via Dolorosa. Ini adalah satu-satunya cara untuk Yesus mempersiapkan tempat. Mengapa saudara? Karena tidak ada tempat tinggal yang kekal bagi manusia berdosa di sorga. Itu enggak ada saudara. Rumah Bapa mengacu kepada tempat kediaman Allah yang kekal. Kalau Allah itu adalah Allah yang Maha Kudus, maka itu berarti tidak boleh satu manusia berdosa pun datang mendekat kepada dia, apalagi tinggal selama-lamanya bersama dia. Itu tidak mungkin saudara. Maka cara Yesus menyediakan tempat bagi para murid adalah dengan dia pergi kepada jalan salib. Dia yang harus pergi saudara. Dia sampai di sana dia mewakili umat Tuhan. Bapak Ibu dan saya melihat di sini bagaimana substitusi. Di dalam Via Dolorosa, Yesus Kristus berfungsi sebagai kepala perjanjian. Kepala perjanjian yang baru. Yesus Kristus juga berfungsi sebagai wakil bagi seluruh umat pilihan Allah. Ini adalah fungsi yang tadinya kalau kita memperhatikan kembali kepada Kejadian pasal yang ke-1 sampai ke-2. Ini adalah fungsi daripada Adam yang pertama kan ya. Tapi kemudian Adam yang pertama gagal dalam dosa. Maka yang mengakibatkan kematian bukan? Tetapi di dalam Via Dolorosa, Yesus Kristus adalah Adam yang kedua. Sehingga di sini dia berfungsi sebagai kepala atas perjanjian, dia berfungsi sebagai wakil. Maka dengan cara itulah dia membawa semua nama umat pilihan Allah di sepanjang sejarah pada dirinya.
Ini sesuatu yang begitu penting. Dia pergi bagi para murid sedih. Tapi Yesus kasih perspektif yang lain. Kamu gak boleh sedih. Harusnya kamu bersuka cita. Kalau aku tidak pergi, kamu tidak akan selamat. Kalau aku tidak pergi, kamu tidak akan pernah masuk ke rumah Bapakku. Jadi lebih baik aku pergi. Bapak Ibu lihat ya, ini perspektif, pembalikan perspektif yang Yesus berikan kepada para murid. Apa yang di dalam pikiran para murid menyedihkan, menggelisahkan, mengkhawatirkan sesuatu yang kita ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Tapi Yesus bilang tidak. Aku pergi untuk kebaikanmu. Itu sesuatu yang begitu indah Bapak Ibu. Damai yang sejati adalah damai yang tidak meniadakan perpisahan para murid dengan Tuhan Yesus. Damai yang sejati juga adalah damai yang tidak meniadakan jalan salib, via dolorosa. Tetapi justru dalam via dolorosa saudara dan saya bisa melihat bahwa seluruh nama, seluruh umat pilihan Allah ada pada diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bawa itu sehingga di sini saudara bisa lihat mengenai tugas Tuhan Yesus sebagai substitusi, korban yang menggantikan, substitusi. Korban yang menggantikan para murid. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu baca di dalam kalimat Tuhan Yesus di dalam pasal sebelumnya, Tuhan Yesus bilang begini. Kamu akan mengikut aku kemudian hari. Tetapi sekarang kamu tidak dapat melakukan itu. Kenapa Yesus mengatakan bahwa kamu tidak dapat? Karena para murid tidak ada satupun yang bisa pikul ini, saudara. Gak ada satupun orang yang bisa pikul ini. Kecuali Tuhan Yesus saja. Maka bagaimana cara Yesus menyediakan tempat, menyiapkan tempat bagi para muridnya adalah dia harus melewati jalan salib. Dan dari jalan salib ini dia akan memasuki apa yang disebut dengan kemuliaan sorgawi. Via dolorosa memimpin kepada kemuliaan sorgawi. Yang dimulai daripada kebangkitan Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus, dan sampai kepada dia duduk di sebelah kanan Bapa dan dia akan datang kembali. Nah Bapak Ibu dan saya bisa memperhatikan damai berkaitan dengan Yesus menyediakan tempat. Dan bagaimana dia menyediakan tempat adalah melalui via dolorosa. Via dolorosa adalah prasyarat utama supaya kita manusia yang berdosa ditebus dan dibersihkan keberdosaannya. Dikuduskan supaya engkau dan saya, tanda petik ya, dilayakkan. Dilayakkan. Sebenarnya kita tidak layak, tetapi kita dilayakkan untuk berdiam bersama-sama dengan Allah di sorga, di rumah Bapakku. Di sana banyak tempat tinggal. Saudara, konotasi dari banyak tempat tinggal itu mengimplikasikan bahwa orang percaya itu banyak sekali. Orang percaya itu bukan cuma 1-2 orang. Orang percaya itu sepanjang zaman, sepanjang masa ini berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar barangkali. Yang Tuhan Allah sediakan keselamatan bagi mereka yaitu umat pilihan Allah itu. Nah Bapak Ibu dan saya bisa lihat di sini ya. Kita dimungkinkan ke rumah Bapa, tinggal bersama Bapa melalui via dolorosa. Dan di dalam kemuliaan sorgawi lah saudara dan saya menikmati semua yang Allah itu berikan kepada kita. Di sini saudara dan saya bisa lihat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memberikan kedamaian kepada kita dengan memberikan perspektif yang indah kepada kita. Tadi saya sudah katakan perspektif pembalikan daripada yang tadi dilihat sebagai kesedihan, sekarang Yesus ajak mereka lihat secara berbeda, yaitu bersukacita oleh kepergianku. Nah, bagaimana dengan aplikasinya dalam hidup kita? Kadang waktu kita melihat tindakan-tindakan Allah dalam kehidupan kita yang tampaknya itu sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang berat, sesuatu yang memberikan beban luar biasa dalam hidup kita. Cenderung kita menilai bahwa itu sesuatu yang tidak baik yang Tuhan Allah berikan bagi kita. Kita sulit memberikan penilaian bahwa apa yang tidak baik itu dalam kacamata Tuhan itu baik buat kita. Kemarin adik saya yang bungsu itu tiba-tiba dia bilang saya nyeri dada. Lalu saya bilang sama dia, ayo kita pergi cek. Tapi dia pergi duluan, dia cek karena saya ada pelayanan, saya nggak bisa temani. Lalu saya bilang nanti kalau hasil USG-nya bagaimana kita bisa sama-sama ketemu dokter. Lalu setelah ketemu dokter, ternyata hasilnya itu di luar dugaan. Di luar daripada prediksi kami. Yang pertama, dia punya benjolan itu banyak kiri kanan ya, payudara. Ada yang kecil-kecil seperti telur puyuh begitu. Tapi dokter bilang ini jinak.
Tapi ada bagian kiri yang dia bilang nyeri sekali. Itu diameternya itu sekitar 3 cm. Bentuknya itu lain. Maka itu dicurigai sebagai ganas. Lalu itu mengagetkan sebenarnya. Karena kami semua tidak duga adik kami begitu. Karena tidak ada riwayat demikian. Waktu dia ada tuh saya tahu dia wajahnya itu wajah yang benar-benar khawatir. Kayak apa ya, kayak mengharapkan bahwa hasilnya itu tidak begitu. Tidak ada satu dari antara kita pun harap kita dapat begitu kan ya. Jadi setelah saya ketemu dia, sebelum ketemu dokter saya baca hasil USG-nya, saya kasih tahu dia yang ini kemungkinan jangan-jangan ini yang terjadi. Lalu ketemu dokter jelaskan, dokter bilang kalau mau operasi. Lalu kami bilang kami pulang dulu, kami diskusi dengan mama. Saya bilang sama adik saya ini belum menikah jadi dia perlu diskusi sama orang tua. Jadi pulang diskusi sama orang tua, semua sepakat untuk dioperasi. Lalu saya bilang sama dia kemarin malam, dia datang, kamu siap gak kalau itu ganas? Dia bilang bisa gak ya kamu gak usah ngomong itu? Dia bilang kau kan bukan dokter, kenapa vonis-vonis cepat banget kayak gitu? Kan itu masih dicurigai katanya gitu. Cuman karena saya sudah pernah ketemu sama dokter yang lain dan menjelaskan bagaimana bentuk tumor. Jadi saya punya kecurigaan itu sepertinya ke sana. Terus Pak Tama juga kayaknya ingin bela adik saya kan. Udah kamu jangan ngomong-ngomong kayak gitulah. Jadi saya yang dimarahin begitu kan ya. Gak usah kok ngomong-ngomong kayak begitu. Lagian dokter belum bicara apa-apa juga kok. Itu kan baru dicurigai. Saya bilang iya tapi hasil USG itu sudah nampak. Itu bagaimana? Dia kayaknya sepertinya tidak siap menerima itu dan Pak Tama juga sepertinya tidak mau itu terjadi. Tapi hati saya rasa kalau itu terjadi sampai saya bilang sama dia kalau kamu kemo kamu harus di sini. Begitu. Sama-sama dan saya di sini. Karena dia kos agak jauh dari tempat kami. Jadi dia bilang udah dong gak usah ngomong dulu. Akhirnya dia pulang. Karena mungkin saya ngomongnya langsung begitu kan ya. Bikin dia jadi hopeless begitu. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, saya bilang gini, Tuhan kalau Engkau izinkan hal itu terjadi kepada adik bungsu saya, Tuhan tolong siapkan dia dan siapkan kami. Saya personal, saya bahkan sudah siap mau tanya orang yang biasa kemo itu apa saja makanannya dan treatmentnya, saya sudah sampai ke arah sana. Tapi dia tidak bisa sampai ke sana. Sekarang bagaimana cara mengubah orang yang punya perspektif demikian? Bahwa apa yang terjadi pada hidupmu, Tuhan punya maksud baik buat engkau. Saya rasa itu tidak mudah Bapak Ibu. Bahkan adik seorang hamba Tuhan pun gak mudah diubah. Mengubah perspektif dari apa yang sedih, apa yang menyakitkan, menjadi sesuatu yang baik di dalam kacamata Tuhan, itu tidak mudah. Maka damai yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus adalah damai yang gak main-main. Damai yang melewati jalan salib untuk sampai kepada kemuliaan surgawi. Kalau gak ada penderitaan, gak bisa sampai kepada kemuliaan saudara. Alkitab bilang kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga kalau kita tidak menderita saudara. Itu tidak berarti bahwa penderitaan sebagai necessity begitu ya. Tetapi dalam hal ini bahwa orang percaya mengikuti jejak Kristus, bahwa sebagaimana Kristus melewati jalan Via Dolorosa, demikian juga orang percaya melewati Via Dolorosa dengan berbagai tingkat kesukaran yang Tuhan Yesus izinkan. Persoalannya adalah bagaimana saudara dan saya bisa melihat bahwa Via Dolorosa ini akan menghasilkan kemuliaan surgawi bagi kita. Kalau Yesus sebagai Tuhan dia sudah lihat kan ya, jauh ke depan. Sedangkan kita memandangnya terbatas dari sudut pandang manusia. Bagaimana perspektif itu berubah? Di titik ini saudara dan saya harus melihat bahwa inilah tempat di mana anugerah bekerja. Anugerah memungkinkan saudara mengaitkan Via Dolorosa dan kemuliaan surgawi sebagai damai yang Allah berikan kepada kita. Itu sesuatu yang memang sukar, tetapi itu dimungkinkan karena anugerah. Sekali lagi, anugerah bukan saja bekerja memberikan keselamatan, tetapi anugerah memberikan kepada saudara dan saya perspektif baru tentang apa yang kita hadapi berdasarkan cara pikirnya Tuhan. Saya ulangi, anugerah adalah
cara Allah untuk memberikan perspektif baru bagi kita untuk menilai apa yang kita alami dari sudut pandangnya Tuhan. Nah, maka ini adalah sesuatu yang Yesus berikan kepada para murid. Sehingga para murid dihiburkan, para murid dikuatkan, para murid tidak melihat kesedihan ini sebagai sesuatu yang terus saja tenggelam dalam situasi itu. Tetapi mereka memandang kepergian Yesus sebagai sesuatu yang membawa sukacita, kemuliaan sorgawi, dan kemungkinan memasuki rumah Bapa. Yang berikutnya, Bapak Ibu dan saya bisa lihat bahwa damai yang Yesus berikan kepada para murid di situ dikatakan, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Apa artinya? Aku akan datang kembali. Ada orang yang bilang bahwa kalimat Yesus aku akan datang kembali itu mengacu kepada dia bangkit dari antara orang mati. Lalu 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya kan ya. Untuk meneguhkan nubuatannya bahwa betul dia mati dan dia bangkit pada hari ketiga. Dan kemudian memberikan misi kepada para murid untuk memberitakan Injil sebagai saksi-saksinya. Tetapi bukan itu Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat ya, damai ini merujuk kepada tindakan Kristus di masa lalu. Yaitu apa? Menyediakan tempat melalui Via Dolorosa. Supaya memasuki jalan kemuliaan. Tetapi damai juga mengacu kepada masa depan. Atau di dalam bahasa Yunaninya adalah parousia. Parousia, yaitu kedatangan Kristus kembali di akhir zaman. Ya. Kedatangan Kristus kembali di akhir zaman. Maksudnya apa saudara? Tuhan Yesus menghiburkan para murid dengan damai yang sejati bukan saja memandang kepada apa yang Yesus lakukan di dalam kematiannya, yang tentu sekarang kita gereja melihat itu sebagai masa yang lalu bukan? Apa yang Yesus kerjakan di masa yang lalu. Tetapi juga melihat kepada masa yang akan datang, yang mana Yesus itu akan kerjakan, yaitu kedatangannya kembali. Kalau para murid, mereka melihat kepada dua pekerjaan Yesus. Kematian dan kebangkitannya yang akan datang, dan kemudian kedatangan Yesus kembali yang akan datang lagi. Begitu kan ya? Itu dari perspektif para murid perjanjian baru. Kalau kita gereja pada zaman ini melihat Via Dolorosa sebagai masa lalu dan melihat kedatangan Kristus kembali sebagai masa depan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan kalimat Tuhan Yesus di sini. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Kata itu frase ini adalah frase yang sama dikatakan di dalam pasal 17 ayat 24. Mari kita baca. Yohanes 17 ayat yang ke-24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Yesus memberi damai dengan membawa para murid melihat kepada parousia, kedatangan Kristus kembali, yaitu kemuliaan dia yang melampaui kemuliaannya di bumi ini. Bahkan setelah dia bangkit, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus datang kembali itu dengan kemuliaan yang melampaui seluruh kemuliaan itu. Ya, jadi kalau saudara lihat ya, kemuliaan sorgawi ini kan titik awalnya adalah kebangkitan kan ya. Titik awalnya kebangkitan, lalu menuju kepada kenaikan, lalu menuju kepada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan yang terakhir klimaksnya adalah kepada kedatangan kembali di akhir zaman. Waktu Yesus datang kembali di akhir zaman, kemuliaan yang dinyatakan kepada para muridnya melampaui kebangkitan, melampaui kenaikan, melampaui semuanya ini. Ya, melampaui. Suatu kemuliaan yang mana para murid itu tidak pernah lihat sebelumnya. Sesuatu yang melampaui, sekali lagi,
keterbatasan manusia untuk membayangkannya. Saudara membayangkan kemuliaan Allah, seberapa indah pun bayangan manusia yang dilukiskan dalam lukisan-lukisan yang begitu indah tentang kemuliaan surgawi, itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita akan lihat nanti. Itu kemuliaan yang jauh-jauh amat besar. Ya, maka Yesus berkata, yang Yesus kehendaki adalah mereka bersama-sama dengan aku dan mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Pertanyaannya, kemuliaan macam mana yang Yesus mau tunjukkan kepada kita? Yang Bapa berikan kepada dia dan yang sesungguhnya dia telah punya itu sebelum dunia dijadikan. Saudara, itu kemuliaan dia sebagai anak Allah yang kekal, kemuliaan dia sebagai raja di atas segala raja. Suatu kemuliaan yang begitu luar biasa besar. Maka dalam satu penggambaran daripada seorang teolog, dia bilang kemuliaan Allah itu seperti bawang, saudara. Bawang itu kan ada lapisan-lapisan ya. Waktu lapisan pertama dibuka, ada lapisan keduanya. Lapisan kedua dibuka, ada lapisan ketiganya. Dibuka lagi, itu lapisan gak habis-habis, saudara. Ya, jadi itu semacam penyataan diri Allah, penyataan kemuliaan Allah yang terus menerus sehingga ada seorang teolog yang mengatakan begini. Waktu saudara baru saja tunduk menyembah Allah karena kemuliaan Allah yang dinyatakan begitu besar, angkat muka lagi. Ya ampun, kemuliaannya begitu besar lagi. Tunduk lagi, begitu. Lalu setelah itu angkat muka lagi, kemuliaan yang dinyatakan begitu besar lagi. Saudara, gak habis-habis kemuliaan yang Allah nyatakan kepada kita. Seperti kulit bawang yang tidak pernah habis-habis lapisannya. Begitu. Itu Allah berikan kepada kita. Kalau Bapak Ibu pergi ke alam semesta, kalau suka ya, terhadap alam ya, kalau kita pergi nikmati alam ya. Lihat alam saja sudah begini agung. Apalagi lihat penciptanya. Keagungannya seberapa besar, saudara. Itu tak terhitung ya, besarnya begitu dalamnya, indahnya kayak apa. Nah, itu yang Yesus mau. Sehingga perspektif kepergian Tuhan Yesus tadi diubah menjadi sukacita, tapi juga diubah menjadi satu kemuliaan yang jauh-jauh lebih indah yang para murid gak pernah bayangkan itu. Ya. Sehingga Tuhan Yesus bilang gini, bersukacita, jangan gelisah. Kenapa? Karena yang aku sediakan buat kamu jauh lebih besar daripada apa yang kamu bayangkan. Kadang-kadang pekerjaan Tuhan Bapak Ibu, kita itu seringkali mengukurnya dari keterbatasan pandangan kita. Kita tidak tahu bahwa di ujung sana Allah sediakan kemuliaan yang jauh lebih besar. Pergumulan yang kita alami hari ini, saudara mungkin akan aminkan, ya Tuhan akan sediakan kemuliaan. Tapi kemuliaan macam apa yang Tuhan sediakan bagi kita? Itu seringkali kan kita gak bisa identifikasikan ya. Tapi yang paling pasti adalah kemuliaan di mana Yesus mau engkau bersama-sama dengan dia dan memandang kemuliaannya. Itu suatu kemuliaan yang tidak bisa dibayar oleh apapun. Kemuliaan yang eksklusif, hanya milik daripada umat pilihan Allah yang diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus. Maka ini menjadi damai sejahtera bagi para murid. Para murid tidak perlu gelisah, tidak perlu sedih, tidak perlu lagi khawatir dengan kepergian Tuhan Yesus. Karena sekali lagi Yesus menyediakan kemuliaan yang jauh lebih besar. Mereka akan ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bahkan menikmati kemuliaannya yang dari kekal sampai kekal. Itu dinyatakan tidak pernah berhenti kepada para murid di akhir zaman nanti. Ketiga, damai yang Yesus berikan kepada para murid adalah damai dengan menyatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, ini adalah hal yang penting di dalam poin yang ketiga. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di dalam ayat yang keempat Yesus berkata, dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Tapi Thomas bilang kami tidak tahu jalan ke situ. Ya. Kami tidak tahu kemana kamu pergi, bagaimana mungkin kami tahu jalan ke situ. Tuhan Yesus kasih tahu jalan ke situ. Ya. Maka damai sejati yang Tuhan Yesus kasih tahu kepada para murid adalah
klaim keilahian Yesus bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah atau aku adalah, I am. Ya, ini adalah satu istilah yang kalau kita bandingkan di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Aku adalah aku, ya. Ini adalah satu klaim keilahian yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah pribadi ilahi. Ya, dia bukan sekedar manusia biasa. Di situ disebutkan jalan. Kata jalan itu mengacu kepada satu-satunya akses kepada Bapa. Satu-satunya akses kepada Bapa. Yesus menunjukkan bahwa aku, di dalam aku saja. Dia bukan petunjuk jalan, dia bukan tunjuk di situ jalannya. Tapi dia kasih tahu di dalam aku saja ada akses kepada Bapa. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kalau saudara dan saya memperhatikan di sini, maka ini adalah sesuatu yang menunjukkan kepada ya akses, ya. Kalau di dalam teks yang lain kan pakai kata pintu kan, ya. Akulah pintu kepada Bapa. Nah, saya mau jelaskan akses. Akses ini berkaitan yang pertama kepada pengenalan akan Allah. Yang mana saudara dan saya miliki di bumi ini. Allah berikan di bumi ini. Dan pengenalan akan Allah itu selalu berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai hidup yang kekal. Ya, nanti kita akan lihat di dalam kata hidup. Pengenalan akan Allah. Gak ada orang yang pernah lihat Bapa di sorga. Tidak ada orang yang pernah lihat Allah. Karena Alkitab bilang Allah itu roh. Mari kita baca sebentar di dalam Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang ke-18. Yohanes pertama ayat 18, di situ dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Itu adalah statement yang menunjukkan kepada pengakuan Alkitab bahwa manusia terbatas dan Allah yang tak terbatas, manusia yang adalah fana dan Allah yang kekal itu tidak mungkin manusia sampai kepada pengenalan yang sejati akan Allah. Tidak mungkin. Ya. Kalau sampai di sini saudara bisa katakan, wah Immanuel Kant benar ini. Ya, Immanuel Kant kan bilang kan ya, manusia Allah itu ada memang. Tetapi manusia nggak mungkin kenal Allah. Bagaimana yang terbatas bisa kenal yang tak terbatas? Bagaimana yang fana ini, yang fisik materi ini bisa kenal yang kekal, yang roh adanya? Nggak mungkin itu, makanya muncul agnostik. Agnostik itu menyatakan Allah itu ada, tetapi pengetahuan akan Allah tidak mungkin. Begitu. Di sisi yang lain Yohanes pasal 1 ayat 18a menunjukkan kebenaran itu. Tetapi di dalam kekristenan, pengenalan akan Allah itu dimungkinkan oleh karena sekali lagi Yesus adalah akses, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kata pangkuan itu Bapak Ibu jangan punya asumsi kayak kita ngomong anak ya. Taruh anak di atas pangkuan kita. Bukan itu ya. Salah mengerti itu. Kata pangkuan itu maksudnya begini saudara ya. Ada dua orang yang setara, saking dekatnya, intimnya, duduk sejajar, ya, duduk sejajar, lalu yang satu taruh kepalanya di atas bahu yang lain. Anak taruh kepalanya di atas bahu sang Bapa. Itu penggambaran. Itu macam kayak Yohanes yang saking dekatnya sama Tuhan Yesus. Yohanes murid yang dikasih, dia taruh kepalanya di mana? Di dadanya Tuhan Yesus. Itu gambaran yang dimaksudkan dengan pangkuan. Jadi itu berarti saking dekatnya, intimnya relasi itu. Itu maksudnya. Nah, yang intim relasinya, yang setara, yang sejajar ini sekarang menyatakan. Apa yang tak kelihatan menjadi yang kelihatan. Begitu. Jelas ya Bapak Ibu ya? Maka itu berarti akses kepada Bapa tidak bisa daripada yang lain. Kecuali Tuhan Yesus. Karena hanya Dia yang kasih tahu siapa itu Bapa. Begitu. Hanya Dia yang memberitahukan kepada kita siapakah Allah yang tak kelihatan itu sehingga sekarang menjadi nyata kepada kita dan kita mengerti tentang Dia. Ya. Itu
jalan. Kedua, kebenaran. Kata kebenaran itu berarti Yesus satu-satunya yang menggenapi seluruh ajaran dan nubuatan perjanjian lama. Ya. Dan dia adalah penyataan diri Allah yang final, di mana tidak ada lagi penyataan diri Allah yang lain. Wahyu yang final itu adalah Yesus Kristus. Makanya di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18, anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kata menyatakan itu berarti revelation, wahyu yang menyatakan siapa Allah kepada kita. Ya. Dia adalah wahyu yang final, penyataan diri Allah yang final. Ya. Karena itu saudara dan saya dapat mempercayai Kristus karena segala yang dikatakannya, segala yang dilakukannya adalah kebenaran yang ya dan amin. Oleh karena dia adalah penggenapan ultimat daripada seluruh perjanjian lama. Dan dia adalah penyataan diri Allah yang final. Sehingga di sini Bapak Ibu dan saya bisa memperhatikan bahwa di dalam kebenaran, saudara dan saya memandang kepada Allah yang sejati. Kebenaran berbicara mengenai wahyu ultimat, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Atau final, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dan penggenapan daripada seluruh kitab suci adalah pada Yesus Kristus sendiri. Ini adalah berpaut kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, saudara lihat di sini bahwa kenapa ini begitu penting bagi para murid? Karena para murid gak bisa sampai kepada pengenalan akan Allah, ya, di bumi ini bahkan tidak bisa kecuali lewat Tuhan Yesus. Para murid juga tidak bisa memiliki pengenalan kepada Allah yang sejati jika wahyu yang ultimat atau final itu tidak pernah dinyatakan Allah kepada kita, yaitu Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Tidak bisa. Para murid juga tidak akan mengerti apa yang dikatakan oleh perjanjian lama kalau Tuhan Yesus tidak datang dan menggenapinya secara sempurna. Ya. Maka ini adalah sesuatu yang begitu penting bagi kedamaian para murid. Para murid hanya memiliki kedamaian jika mereka memiliki akses kepada Allah di dalam Kristus. Para murid hanya memiliki kedamaian yang sejati jika mereka memiliki kebenaran, wahyu yang sejati itu ada pada diri mereka. Wahyu yang sejati, yang ultimat, yang final, yang menyatakan diri Allah sendiri itu mereka miliki. Kalau enggak ada damai, saudara. Yang ketiga, hidup. Yesus Kristus adalah Allah sejati yang memiliki hidup pada dirinya sendiri dan yang berhak memberikan hidup kepada siapa yang dikehendakinya. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 10, mari kita baca sebentar. Yohanes 10 ayat yang ke-11, 17 sampai 18. Yohanes 10 ayat 11 di situ dikatakan, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kemudian ayat 17 dan 18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Memberikan untuk menerimanya itu berarti dia punya hak atas hidup. Dia adalah sumber hidup itu sendiri. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi itu berarti hidup adalah sesuatu yang penting. Hidup yang dimaksudkan di sini adalah hidup kekal yang berkaitan dengan pengenalan kepada Allah dan kepada Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan di dalam Yohanes 17 ayat 3. Definisi daripada Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal Allah dan mengenal Yesus yang dia utus. Ya. Maka ini adalah hal yang begitu penting karena tanpa hidup kekal, tanpa pengenalan yang sejati akan Allah, saudara, kita tidak punya yang damai sejati ini. Ya. Nah, ini adalah sesuatu yang penting sekali bagi para murid, sehingga para murid itu dapat tetap memiliki pengharapan di tengah-tengah situasi yang sukar. Nah, Bapak Ibu, ketika para murid punya akses kepada Bapa,
Di dalam Kristus ketika memiliki kebenaran yaitu Kristus itu sendiri, hidup yaitu Yesus Kristus itu sendiri, maka di sini Bapak Ibu dan saya menemukan apa yang disebut dengan kontinuitas. Ketiga hal ini dimiliki oleh umat Allah sekarang di bumi ini. Already, ketika Yesus Kristus berikan. Tetapi ini belum mencapai titik kesempurnaannya sehingga kita sebut sebagai kontinuitas di dalam akhir zaman nanti. Ketika para murid itu tinggal bersama Bapa di rumah Bapa di sorga. Ya, ini adalah sesuatu yang not yet. Kontinuitas di mana akses itu tidak akan pernah berakhir. Akses itu akan terus ada dan terus ada sampai selama-lamanya. Makanya Tuhan Yesus itu setelah bangkit naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk apa saudara? Jadi jaminan buat engkau dan saya punya akses terus kepada Allah di surga. Waktu kita sedih, waktu kita susah, kita bisa berdoa syafaat kepada Allah dalam nama Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyampaikan itu kepada Bapa di surga. Bapa boleh mendengar, Bapa boleh memperhatikan hidup kita karena ada akses ini. Ya. Dan akses ini juga kita miliki sekarang, kebenaran ini kita punya sekarang, hidup ini kita punya sekarang dan akan berkelanjutan sampai di akhir zaman. Kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Wahyu ya, dalam kitab Wahyu itu ada satu penggambaran dia bilang begini. Di tengah jiwa-jiwa orang percaya, di situ mereka melihat, Yohanes melihat ada anak domba yang tersembelih. Tapi anak domba itu adalah anak domba yang membawa penebusan kepada umat kepunyaannya. Yesus sekalipun dia naik ke sorga Bapak Ibu, dia punya bekas paku tidak hilang. Bekas paku di tangan, bekas tusukan lambung, bekas paku di kaki tidak hilang. Kenapa tidak hilang? Sampai saudara jumpa dia di akhir zaman, itu akan ada demikian saudara, sampai selama-lamanya. Kenapa enggak hilang saudara? Karena Via Dolorosa, seluruh bekas paku itu menunjukkan akses. Dia harus buka pintu bagi saudara. Dia harus beri jalan bagi saudara. Ya. Dan di dalam dia, kebenaran wahyu ultimat itu saudara dapatkan. Sehingga memungkinkan engkau ketika sampai di sorga sana saudara mendapatkan keberlanjutan daripada pewahyuan Allah yang terus menerus menyatakan dirinya dalam kemuliaan yang tadi sudah kita katakan. Hidup yang kekal, yang tak berkesudahan bersama-sama dengan Allah dan Kristus. Terus menerus, bukan cuma di bumi ini tapi terus menerus sampai selama-lamanya. Makanya di dalam pasal 13 Yohanes, Yesus berkata, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Ya. Bahkan dalam Matius juga mengatakan hal yang sama. Kenapa saudara? Karena ini saudara, akses kebenaran hidup diberikan kita di bumi ini dan berkelanjutan terus menerus sampai kepada hidup yang kekal di sorga nanti. Ini sesuatu yang memberikan kedamaian sejati bagi para murid. Karena setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, kisah para rasul mencatat masa damai itu hanya sedikit bagi gereja mula-mula. Setelah itu datanglah penganiayaan demi penganiayaan. Sampai orang-orang gereja mula-mula bertanya. Ya, salah satu pertanyaan yang dimuat di dalam surat Tesalonika. Kapan Tuhan Yesus datang kembali? Kapan Tuhan Yesus datang kembali? Karena penderitaan begitu sukar. Banyak orang percaya yang mati dibunuh karena iman mereka. Banyak kesukaran demi kesukaran. Sakit, penyakit, wabah kami alami. Kami orang percaya. Tapi kenapa kami menderita? Kapan Tuhan Yesus datang kembali? Saudara, pertanyaan-pertanyaan demikian diantisipasi oleh Tuhan Yesus dengan memberikan ini damai. Dia sudah tahu setelah dia pergi apa yang terjadi atas para muridnya. Tetapi karena itulah dia bilang, aku jalan. Aku hidup. Aku kebenaran. Pegang sama aku. Sampai mati kita berjumpa. Ini sesuatu hal yang merupakan kebahagiaan besar yang Yesus berikan kepada kita. Sehingga kedamaian sejati adalah sesuatu yang merupakan pemberian Allah semata. Tidak diupayakan oleh manusia. Tetapi itu adalah pemberian gift dari Tuhan bagi kita yang adalah umat pilihan Allah. Sehingga engkau dan saya tetap kuat. Tetap memiliki pengharapan. Tetap dapat tenang di dalam situasi kehidupan yang mungkin sangat-sangat menggoncang iman kita. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan berterima kasih
Oleh karena kedamaian yang Engkau berikan kepada kami di dalam Kristus begitu ajaib, kekal adanya dan tak terbatas oleh berbagai macam pergumulan yang kami hadapi. Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan kami, jalan, kebenaran dan hidup. Ampuni kami jika di dalam setiap pergumulan kami tidak memandang kepada Tuhan. Ampuni kami jika kami mencari kedamaian-kedamaian palsu yang bersifat sementara di luar sana. Tuhan, biarlah kami datang kepada Engkau, tempat sandaran jiwa kami, tempat perteduhan jiwa kami, tempat perhentian kami yang sejati. Sehingga di dalam Engkau kami menemukan istirahat yang sejati, damai yang sejati itu, bahkan kekuatan di tengah-tengah pergumulan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Silakan. Oh ya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Sudah Opung. Renungan kita pada sore hari ini sungguh menyenangkan, di mana Tuhan telah menyediakan tempat berkemah di tempatnya sendiri. Tentunya persyaratan tadi melalui pintu. Jadi ada pertanyaan kami di sini Bu, ada di Mazmur pasal 15. Di mana Bu? Mazmur pasal 15. Mazmur pasal 15. Iya. Ini pertanyaan Daud mungkin. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Nah, di sana yang berbuat dosa, yang manusia yang bercela, penfitnah, apalagi di situ tidak melakukan yang tidak adil. Nah, kemudian yang saya tanya di sini Bu, ayat yang kelima, yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang-orang yang tak bersalah. Jadi kalau kita lihat pada zaman sekarang Bu, ya dari atas tadi sudah kita tahu dosa itu semua kan kalau tidak bercela. Tapi kalau kita lihat pada zaman sekarang ini, orang-orang banyak yang meminjamkan uang berbunga. Dan terlebih-lebih koperasi. Koperasi itu kan berbunga juga itu. Iya. Apakah enggak berdosa itu Bu? Ini ada satu kesaksian saya, ada teman kami guru dulu. Kalau ada apa itu pemilihan pilkada, DPR itu meminjamkan uang sama dia sampai 1 miliar. Bunganya 40%. Langsung dipotongnya 400.000. Saya bilang sama dia, itu enggak baik, itu ada di firman Tuhan itu ya. Itu dosa. Datang dibilangnya Bu, kita nikmati saja. Pertanyaan saya, bagaimana orang-orang sedemikian itu? Apakah mereka nanti layak masuk ke dalam kerajaan surga atau ke tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan? Apalagi para pejabat sekarang ini, waduh luar biasa. Jadi bagaimana sikap kita untuk memberi pemahaman kepada orang-orang seperti itu? Demikian saja pertanyaan saya. Iya, kalau Bapak Ibu memperhatikan soal riba atau bunga, nah ini tentu kan banyak sekali hal yang kita harus perhatikan, kita butuh waktu sendiri untuk berbicara. Tapi secara prinsip begini, apakah bunga boleh ada di dalam sistem perekonomian? Perbankankah, kooperasikah? Apakah bunga boleh ada? Boleh. Kalau kita baca di dalam pemikiran dari John Calvin dalam tafsirannya terhadap kitab Keluaran, Allah tidak melarang adanya bunga. Persoalannya adalah jika bunga itu mengikat, mencekik sesama kita untuk keuntungan kita. Ya, itu menjadi persoalan besar. Tujuan bunga misalnya dalam pemikiran John Calvin adalah misalnya melalui bunga itu kan bukan saja kembali modal, tetapi dari bunga itu mereka bisa memproses usaha itu jauh lebih berkembang dan seterusnya. Dan banyak hal yang lain. Kalau kita tinjau dari sudut pandang John Calvin ya. Jadi yang dilarang oleh Alkitab adalah pertama, bunga yang dikenakan kepada sesama dengan tujuan rakus, ya, tamak. Ya. Yang kedua, bunga yang diberikan dengan tujuan mematikan sesama dan menguntungkan kita sendiri. Itu nggak boleh. Bahkan di dalam sistem perekonomian bangsa-bangsa
itu pun diatur, tidak boleh sembarangan. Begitu. Pengenaan bunga dan seterusnya tidak boleh sembarangan. Begitu. Jadi di dalam hal ini kalau kasus yang tadi didapati, seharusnya dia tolak aja. Kenapa dia harus terima uang itu? Tidak perlu dia terima uang itu. Ya kan, karena itu menjadi alat daripada politik juga. Begitu. Misalnya hamba-hamba Tuhan dikasih, waktu kemarin speak ya Pak Ben ada kasih contoh ya. Ketua-ketua sinode dikasih dana waktu ada pilkada kah atau pemilihan apa supaya condong ke partai tertentu, menggerakkan jemaat untuk kemana itu nggak boleh, begitu. Ya. Terima kasih. Ya, silakan Bu Rusmina. Tadi mengenai pengharapan seperti kasusnya adiknya Ibu Grace ya. Kan kalau kita lihat kan di sekarang ilmu-ilmu psikologi itu kan banyak memberi ruang lah ya kepada personal kita untuk ada masanya masa penerimaan, ada masanya menolak. Jadi itu butuh waktu gitu. Sedangkan kan sering sekali berbenturan dengan firman yang kita ketahui gitu. Gimana ya gimana sikap, kan kita udah tahu kebenaran bahwa Tuhan berdaulat, tetapi kan prakteknya nggak segampang itu karena kan hidup jalan terus, pergumulan jalan terus dan masalah itu masih ada, belum ada solusi gitu. Nah, sikap kita sebagai kayak tadi kan harus ada empati, terus kita harus sabar, kita harus menolong dia untuk berani menerima, belajar menerima dulu, berdamai, terus akhirnya mengalami pimpinan Tuhan. Tapi kan butuh waktu. Nah, sikap kita sebagai orang Kristen kan sering sekali udah itu gak menggampangkan gitu. Apakah itu sebuah salah gak ya sikap kita selalu langsung dengan firman Tuhan? Jadi tidak ada ruang untuk dia berdamai berproses dulu, memproses gitu. Apakah kita boleh mendampingi dia, menemani dulu atau langsung ingatkan? Karena memang secara kasarnya memang ya firman Tuhan ada loh, Tuhan pasti pelihara loh. Kan prakteknya begitu ya Bu ya. Cuman gimana sikap kita? Boleh nggak kita memberi ruang bagi dia untuk menerima proses perjalanan iman yang gak mudah itu? Ya, sangat bisa. Karena waktu kita baca di dalam Yohanes 14 dan 13, itu sebenarnya ruang privatnya Tuhan Yesus bersama para murid. Dia tahu para murid itu gelisah. Dia tahu bahwa ketika gembala dipukul, domba-dombanya itu terserak-serak. Dia tahu. Maka sebelum dia mengalami itu, dia panggil para muridnya di ruang atas di dalam konteks Paskah itu. Dia memberikan konseling kepada para murid. Ini kan bukan hanya sekedar dia memberikan damai begitu saja, tetapi dia mengencourage dia punya murid-murid itu untuk boleh kuat. Walaupun kenyataannya para murid tinggalin dia. Tetapi para murid itu diberi ruang berproses. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sabar loh, 3,5 tahun loh. Ini anak Allah loh. Di bawah pengajaran anak Allah yang jadi manusia 3,5 tahun Tuhan Yesus sabar tunggu muridnya untuk berubah. Dan banyak penafsir mengatakan bahwa para murid yang di bawah Tuhan Yesus, mereka memiliki proses berpikir dan pemahaman yang cukup baik tentang siapa Yesus dan karyanya setelah Tuhan Yesus bangkit. Bahkan setelah Yesus naik ke sorga. Begitu. Jadi itu proses yang cukup panjang. Dan bagi saya misalnya kasus adik saya begini, saya gak ngotot sama dia. Tapi saya hanya kasih tahu kamu siap. Andai kata itu terjadi, kamu harus di sini sama saya. Saya gak lepas dia sendiri. Begitu. Walaupun dia ngotot dia harus mau ke kos, saya bilang enggak. Pendampingan semua harus dengan saya. Kamu di sini. Begitu. Enggak boleh sendiri. Cepat-cepat ya. Misalnya kadang-kadang kan di dalam gereja ada yang jauh, ada yang langsung ya kan seringan kita nggak sabar gitu ya. Jadi sebenarnya kita sebagai orang Kristen harus bisa sabar mendampingi, mendoakan ya. Hasilnya biarlah dia berproses dengan Tuhan ya. Nggak bisa kita cepat-cepat. Betul. Jadi dibilangin bolak-balik masih nggak balik-balik. Karena ada masa di mana orang tuh kan syoknya tuh kita nggak bisa tahu ya tingkat syoknya itu kan ya. Kalau ada tipikal orang tertentu yang dia syok sih, setelah itu dia dengar firman Tuhan, dia sudah putuskan Tuhan kalau memang engkau punya keputusan seperti ini saya ikut Tuhan. Ya sudah begitu. Ada tipikal anak-anak Tuhan yang kayak begitu, tapi ada tipikal anak-anak Tuhan yang tidak semudah itu.
dia ambil keputusannya. Dia butuh waktu cukup panjang. Bahkan bisa bertahun-tahun sampai di mana dia menerima bahwa ya ini Tuhan punya mau, Tuhan punya maksud buat saya. Begitu. Sampai di titik itu tuh bagi saya dia dan Tuhan, tapi orang-orang yang berdampingan dengan dia ini saya cerita tentang siapa yang waktu lalu saya cerita dia terjun dari atas lalu dia punya leher patah. Joni Eareckson Tada ya. Waktu dia mengalami proses yang begitu menyakitkan, operasi itu bukan cuma 1-2 kali. Operasi itu belasan kali. Belah tulang apa segala macam itu kesakitannya luar biasa. Dan teman-temannya yang datang berbicara dengan dia tuh selalu mengingatkan dia tentang firman. Sampai dia ada waktu dia bilang gini, ngapain ingatin firman? Padahal ini orang yang sudah percaya Tuhan. Dia sampai titik di mana dia tidak mau lagi dengar firman. Tapi teman-temannya tuh tidak putus arang. Teman-temannya datang lagi terus berdoa buat dia. Walaupun dia tolak sudahlah berdoa, baca firman buat dia terus. Sampai ada satu kalimat dalam 1 Korintus. Yang Tuhan pakai untuk ubahkan dia punya pemikiran. Sehingga di dalam waktu itulah ketika dokter tes dari kakinya, oh ini gak berasa. Begitu sampai di bagian dia punya tenggorokan, sini dia bilang begini sama dokter. Dokter, seluruh tubuh saya waktu dokter tes tidak rasa. Tapi saya masih punya satu yang saya bisa pakai untuk puji Tuhan. Suara saya. Dokter mau dengar? Saya menyanyi. Begitu. Itu prosesnya itu panjang. Begitu. Jadi kita sebagai orang yang mendampingi, ya artinya kita kuat-kuatan juga begitu ya. Tapi juga kita seperti Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus tahu para muridnya itu terguncang. Maka di ruang atas tempat privat itulah dia bicara dengan murid-muridnya. Kasihnya Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia mendatangi masuk ke dalam relung-relung hati mereka yang paling dalam. Begitu. Itu Yesus punya cara menghibur itu luar biasa. Begitu. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Iya silakan. Ini suaranya kok belum dengar nih. Ya. Halo. Ya Yes, udah. dah. Ya seperti pertanyaan Oma tentang pinjaman ya. Ya. Nah ini kan yang melakukan. Tapi kalau misalkan kita yang kerja di finance, kan itu kan pasti ada bunga segala macam. Kita kan seperti karyawan lah ya. Kalau di agama seberang, di agama Islam, untuk riba aja mereka nggak boleh. Makanya ada yang namanya syariah. Nah kalau di kita itu apakah kita kerja di finance itu haram atau halal? Itu maksudnya diperbolehkan atau tidak? Maksudnya melakukan dosa secara langsung, tidak langsung atau gimana itu Bu? Makasih. Bekerja di dalam bidang keuangan gak ada masalah. Bayangkan ini keuangan negara nih kalau tidak ada yang bekerja untuk mengelolanya bagaimana? Maka orang yang bekerja di pajak, di bea cukai dan lain-lain itu sesuatu yang baik, di OJK dan macam-macam itu baik. Pekerjaan yang baik, hanya sekarang begini, penata kelolaan daripada dana bersangkutan. Begitu, itu yang hati-hati karena misalnya pemberian bunga dan seterusnya, tadi saya bilang gitu kan. Bunga bahkan itu harus mempertimbangkan humanisasi. Itu di dalam kitab Keluaran. Kalau sampai manusia itu sudah dijadikan sebagai alat dan bukan tujuan pelayanan di dalam hal keuangan, itu berarti dia sudah mendehumanisasi manusia dan itu berarti dia melawan Tuhan. Begitu. Itu di dalam urusan keuangan. Kitab Keluaran itu keras sekali kalau kita mau coba bicara mengenai aspek uang dan bunganya. Begitu. Tapi kita butuh waktu tersendiri untuk membahas itu. Begitu. Jadi harus hati-hati di dalam urusan penata kelolaan keuangan.